Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa masyarakat begitu saling mencela? Kenapa di antara masyarakat saling menghina? Kenapa di antara masyarakat saling membuka aib? Ya, karena itu tadi alladzi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah masih hadirkan iman dalam jiwa kita. Allah masih hadirkan keimanan dalam diri kita, sehingga pada pagi hari ini ya, bukti bahwa Allah masih menanamkan iman ke dalam jiwa kita. Kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan kajian ilmu atau majelis ilmu. Nah, ini mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini sebagai bukti dan kelak akan menjadi saksi bahwa kita hadir di sini menunjukkan bahwa Allah masih menghadirkan iman ke dalam jiwa kita. Dan ini kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas ya tafsir dan juga tadabbur surat Al-Humazah. Ya, surat Al-Humazah. Insyaallah saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua. Sudah hafal ya? Ya, insya Allah sudah hafal semua. Baik, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini kita akan coba baca dulu ya ayatnya, baru kemudian kita akan jelaskan. Saya baca kemudian silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.
Ini saya copy paste ya dari terjemahan digitalnya. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah. Nah, terjemahnya teka tulis. Ya. Di tiang ya. Jadi fi 'amadin itu di tiang. Coba kita lihat. Di situ terjemahnya apa? Diikat pada tiang-tiang yang panjang. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu terkait dengan surat Al-Humazah. Di dalam Al-Quran kita tahu ada dua surat, ya, ada dua surat yang dimulai dengan kata wailun. Yang pertama adalah di surat Al-Humazah, kemudian yang kedua di surat Al-Mutaffifin. Walaupun nanti ada ayat-ayat yang memang menggunakan kata wailun, tapi letaknya bukan di awal. Ya, dan itu banyak sekali. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan atau menggunakan kata wailun, ya, celaka, celaka. Nah, seperti misalkan di dalam surat Al-Ma'un, ya, fawailul lil musallin. Neraka wail gitu ya, sering kita terjemah begitu ya, neraka wail. Jadi wailun itu ya kecelakaan, ya, kecelakaan. Nah, kita akan coba Bapak Ibu mengupas dulu terkait dengan surat Al-Humazah. Mudah-mudahan sempat waktunya langsung kita bahas ayatnya. Pertama kita akan bahas secara tartib mushafi, ya, susunan surat berdasarkan mushaf. Kalau kita lihat di dalam susunan mushaf Al-Quran, surat Al-Humazah ini terletak setelah surat apa? Kalau urutannya dari Al-Baqarah, ya, Ali Imran, dari awal ke belakang, berarti surat Al-Humazah terletak setelah Al-Asr, ya, setelah Al-Asr sebelum Al-Fil, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara susunan mushaf, ya. Urutan keberapa? Urutan ke 100, 103 atau 104? 104, ya. Urutan ke 104. Jadi Al-Asr, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Fil, lalu Al-Quraisy. Baik. Nah, ini bagian kecil yang kita akan coba kupas, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dan tidak menutup kemungkinan untuk kemudian berkembang kembali hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari tartib mushafi ataupun tartib nuzuli. Jadi ini bukan patokan, oh cuman segitu, tidak, ya, karena begini, bedanya membahas tafsir dengan bahas fikih itu beda. Kalau bahas tafsir, ketika ada perbedaan-perbedaan para ulama, ini biasanya tidak kontradiktif, ya, tidak saling bertentangan. Beda jeung fikih, ya. Kalau fikih mah ulama A mengatakan A, ulama B mengatakan B, dan ini teh kontradiktif, bertentangan. Makanya biasanya ribut. Kan begitu, ya. Biasanya ribut. Tapi kalau tafsir
Bapak Ibu, kalau kita baca tafsir itu juga sama, banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi kalau dalam tafsir itu pandangan yang berbeda ini biasanya tidak kontradiktif, tapi justru saling melengkapi. Itu indahnya, ya. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti misalkan yang kemarin kita bahas di bulan yang lalu terkait dengan makna tayron ababil, ya. Ababil itu apa artinya? Hah? Masih akan nyebut burung ababil? berarti tidak hadir, Bu, ya. Ya. Itu para ulama kan beda-beda. Ulama yang pertama mengatakan ababil itu artinya borondong. Oh, ini borondong gitu ya. Nah, rombongan. Jadi saking banyaknya maka disebut dengan ababil. Ya. Yang lain mengatakan ababil itu adalah burung yang mereka berbondong-bondong tapi sesuai dengan warna. Jadi pertama datang burung warna hijau, dilanjutkan warna merah, begitu. Nah, saking banyaknya maka disebut dengan ababil, ya. Ada lagi yang menafsirkan makna ababil itu adalah burung yang datang menyerang pasukan Abraha dari berbagai sisi, ya. Dari arah barat, timur, utara, selatan datang berbondong-bondong gitu, dari berbagai sisi, makanya disebut dengan ababil. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan pandangan para ulama ini justru menguatkan, ya, bukan saling mempertentangkan. Nah, oleh karena itu ini saya mencoba untuk mengupas begitu, ya, terkait dengan kenapa surat Al-Humazah ini disimpan setelah surat Al-Asr, ya, sebelum terbalik, ya. Ya betul, ya, setelah surat Al-Asr sebelum surat Al-Fil. Baik, kita lihat di poin yang kedua. Surat Al-Asr menjelaskan tentang manusia yang mengalami kerugian di dunia dan di akhirat disebabkan karena 4 hal. Ya. Nanti kita akan bahas. Kita akan masuk surat Al-Asr. Akan tetapi di sini saya akan sampaikan secara singkat saja bahwa surat Al-Asr itu menggambarkan tentang manusia-manusia yang rugi baik di dunia maupun di akhirat karena 4 hal. Apa saja Bapak Ibu? 1, tidak punya iman, gitu, ya, tidak memiliki iman. Yang kedua, tidak mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, tidak saling wasiat dalam kebaikan, ya, atau tawasobil haq itu dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian yang keempat, tidak saling nasihat menasihati dalam kesabaran. 4 poin ini, ya, kalau salah satu saja tidak ada pada diri Bapak Ibu, rugi tuh? Rugi tidak? Rugi, karena 4 ini harus ada, ya, harus ada. Kenapa? Karena ayatnya menggunakan huruf waw, ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw haqqi wa tawassaw. Jadi pakai waw. Kalau pakai waw artinya keempat-empatnya harus ada. Kalau satu saja tidak ada pada Bapak Ibu, termasuk pada diri saya, kita termasuk orang yang rugi. Harus ada 4-4-nya. Nah, orang yang keempat hal ini tidak ada pada orang itu, maka dia akan mendapatkan kerugian, ya. Sungguh rugi kalau orang itu tidak punya iman. Sekarang ada orang yang beriman tapi teu salat, rugi tuh? Rugi, oke, ya. Ada orang yang iman, sering mengerjakan amal soleh gitu, tapi ketika ditimpa penyakit putus asa. Rugi tidak? Rugi, ya. Itu. Nah, sedangkan di surat Al-Humazah Allah menggambarkan bahwa salah satu bentuk kerugian mereka adalah suka mencela dan menghina.
Ya, gitu. Jadi kalau di surat Al-Ahzab kerugian itu ada empat poin tadi. Di surat Al-Humazah Allah menggambarkan bahwa ada perbuatan yang membuat mereka rugi, yaitu mereka suka humazah lumazah. Ya, humazah lumazah. Kalau diterjemah tadi terjemahnya apa? Mengumpat dan mencela. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki iman, orang yang sibuk dengan amal soleh, nggak ada waktu, Bapak Ibu, ya, untuk melakukan humazah dan lumazah, gitu. Ya. Tapi nanti ada orang yang memang kerjaannya gitu. Maka di dalam Al-Quran nanti ada sebutan humazah, ada juga hammaz. Ya. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Terus apa? Ada di situ di surat Al-Qalam itu ada kata hammaz, ya. Jadi ada humazah, ada hammaz. Apa bedanya? Kalau humazah itu orang itu sering mengerjakan perbuatan buruk itu meskipun dia tidak profesional. Tapi kalau hammaz memang kerjaannya membuka aib orang lain. Gitu. Jadi gaweana memang gitu, Bapak Ibu. Ya. Kerjanya apa? Mencela orang. Kerjanya apa? Menghina orang. Kerjanya apa? Membuka aib orang. Jadi setiap hari itu kiewen. Oh, tak iya tah. Nah, gitu. Dan kenapa dia kerjanya seperti itu? Dan dibayar, Bapak Ibu. Ya. Dibayar. Makanya coba lihat tadi surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada. Ya. Jadi nanti ada orang yang memang pekerjaannya bahkan dia sudah profesional membuka aib orang. Ya, membuka aib orang. Gitu. Ya. Ada zaman sekarang tidak? Sahabat? Ya. Jadi Allah sudah menggambarkan di surat Al-Humazah ini karena memang dulu juga kaum muslimin menghadapi itu, ya. Jadi kaum muslimin menghadapi orang-orang yang kerjanya itu, ya, kerjaan itu mencela, menghina, gitu. Nanti kita akan bahas. Jadi apa sih bedanya humazah dengan lumazah? Jadi itu nanti sajalah ya, karena ada beberapa makna. Nah, sehingga Bapak Ibu di surat Al-Humazah ini kenapa ada orang yang kerjaannya mencela, kerjaannya menghina, itu karena karena mereka begitu mencintai dunia dengan berlebihan. Bahkan seakan dunia adalah segalanya, padahal dunia adalah segalanya. Bahkan seakan dunia adalah segalanya, hanya akan membawa kehancuran dan kebinasaan. Ya. Jadi ada orang-orang yang kerjaannya mencela, menghina, membuka aib, begitu ya. Dan itu memang tujuannya karena urusan dunia. Ya. Uncek bahasa ayeuna mah naon? Cuan. Ya. Gitu, ya, bukan cuan Maharani. Ya. Kan itu dipotong ya. Ya, gitu. Jadi memang tujuannya itu, ya, tujuannya dunia, duit. Ya. Islam, ketika Rasulullah SAW diutus, ya, ke muka bumi ini, kemudian ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau diutus ke muka bumi? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, surat Al-Humazah ini turun berkaitan dengan perilaku buruk masyarakat pada saat itu. Ini sebelum Islam datang ya. Sebelum Islam datang itu sudah jadi kebiasaan masyarakat itu mereka saling membuka aib, mereka saling mencela, saling menggibah, menggunjing gitu ya.
bahkan kemudian ngejeknya itu pakai gerakan fisik. Contoh ada orang misalkan ya, ada orang yang mohon maaf misalkan ngomongnya teh swing. Tah dicela nate dengan cara apa? Dia praktekkan dengan cara seperti itu. Ya, ditiru. Padahal eta teh ngejek. Nah itu teh lumazah tuh begitu. Ya, lumazah tuh begitu. Ada orang yang jalannya pincang, kemudian diejek, jalannya pura-pura pincang. Nah, biasanya orang-orang atau masyarakat pada saat itu mereka lebih semangat untuk mencela kalau menghadapi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman tuh dicela, dihina gitu ya. Nah, ketika Islam datang, maka Islam kemudian bagaimana merubah kebiasaan masyarakat pada saat itu. Kebiasaan mencela, kemudian nanti ada larangan dari Nabi SAW untuk tidak boleh tajasus, tidak boleh tahasadu, kan gitu ya. Tidak boleh tabaghadu, bahkan tidak boleh memanggil ya saudara kita dengan panggilan yang buruk, kan nggak boleh. Ya. Ada mohon maaf misalkan kawan kita fisiknya, berat badannya berlebih, kemudian kita panggil apa? Ya, hendut, ya, nut, ya, boleh tidak? Nggak boleh, ya nggak boleh. Ada kemudian ada orang yang dia punya cacat di fisiknya, kemudian kita panggil, ya kita panggil orang itu dengan sesuai dengan cacatnya, gitu tidak boleh, ya, gitu. Jadi tidak boleh kita memanggil orang itu dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya, dengan panggilan-panggilan yang jelek. Jadi kalau kita mau manggil saudara kita, manggil kawan kita, sok silahkan, tapi dengan panggilan yang baik, ya, dengan panggilan yang baik. Kalau kita memanggil kawan kita dengan panggilan sesuai dengan hobi dia, boleh nggak? Ya boleh, kalau memang itu bagus. Kayak di zaman Nabi ada namanya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Tapi karena orang ini begitu cinta dengan kucing, maka dipanggil Abu Hurairah, ya, bapakna kucing. Ya. Kalau di sini ada bapak-bapak yang resep pisan sapedahan, ya. Nah, panggilnya Abu, ya, Abu Goes, gitu. Ya. Jadi panggillah, ya, panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik, tidak dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Gitu. Nah, Islam berusaha, ya, berusaha merubah itu semua, saling mencela, saling menghina, kemudian memanggil panggilan-panggilan yang buruk, panggilan kekufuran itu juga dirubah, ya, oleh Nabi SAW. Tidak boleh, ya, gitu. Bahkan kalau ada yang memiliki nama dan namanya jelek, gitu ya, karena maknanya tidak bagus, Nabi menyarankan untuk menggantinya, ya, Nabi menyarankan untuk menggantinya, gitu. Ya, tapi kadang memang kalau zaman sekarang kadangkala ketika ganti nama rada riuh banyak. Ya, kalau ganti nama harus ganti KTP kan gitu ya, ganti KK dan sebagainya, ya, gitu. Tapi kalau memungkinkan untuk ganti nama silahkan ganti, ya. Dulu sebelum namanya Madinah Al-Munawwarah, jadi kota yang penuh dengan cahaya, namanya apa Pak? Yathrib. Yathrib itu kalau tidak salah maknanya orang yang berlumuran dosa, ya. Jadi Yathrib itu orang yang berlumuran dosa, ya. Kemudian oleh Rasulullah SAW diganti, dirubah dengan nama Madinah Al-Munawwarah, jadi kota yang penuh dengan cahaya, ya. Jadi kalau kita manggil saudara kita, manggil kawan kita, panggillah dengan panggilan yang baik, ya, itu. Karena panggilan itu juga, sebutan itu juga bisa menjadi sebuah doa, ya. Baik. Kemudian kita lihat secara tartib nuzuli. Jadi kalau tadi tartib mushafi, al-asr, kemudian al-humazah, kemudian al-fil, ya.
Jadi al-asr Allah gambarkan orang-orang yang rugi karena tidak memiliki 4 hal. Kemudian al-asr Allah gambar al-humazah Allah gambarkan kalau orang-orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya amal soleh, tidak tawasobil haq wa tawasobi sobri, itu mereka biasanya sibuk dengan melakukan perbuatan buruk, yaitu mencela, menghina dan sebagainya. Karena orang yang beriman, Bapak Ibu, dia tidak punya waktu, ya, seperti Bapak Ibu kan, tidak punya waktu untuk mencela orang lain. Kenapa? Dah Bapak Ibu mah sibuk ngerjakan amal soleh, ya. Ibu ketika bangun, apa yang Ibu lakukan, Bu? Kamar mandi, wudhu, langsung sholat sampai subuh, kan begitu ya. Beres subuh ngaji, sampai jam 6. Kayak jam 6 ke dapur, ya, masak, beberes sampai jam berapa, Bu? Ya, ya, sampai jam 10, ya, atau sampai zuhur, gitu. Nanti beres zuhur ngaji Quran. Jadi nggak ada waktu untuk mencela orang lain, ya, gitu. Bahkan sekarang mah banyak ibu-ibu komunitas, ya, anu kerjaana kuliling Bandung, ya, pengajian Masjid Baitul Mutakin, kita jam 8 pindah ke Masjid Istiqomah, ya, nanti jam 10 pindah ke TSM, ya. Jadi kerjanya ngaji, ya. Tidak ada waktu untuk menggosipkan, res tuh, Bu, ya, gitu. Ya, gitu. Nah, jadi kerjanya begitu. Jadi orang yang beriman tuh sibuk dengan mengerjakan amal soleh, nggak ada waktu untuk mencela orang, menghina orang, bahkan membuka aib orang lain, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat secara tartib nuzuli, Bapak Ibu sekalian, ya, turunnya surat Al-Humazah ini urutan ke-32, ya. Jadi urutan ke-32 turun setelah surat Al-Qiyamah, ya. Jadi kalau secara urutan turun, surat Al-Humazah ini turun setelah surat Al-Qiyamah, yaitu urutan ke-32. Di surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penanaman iman, ya. Karena surat Al-Qiyamah ini berisi banyak hal yang berkaitan dengan keimanan, mulai dari hari kiamat, kemudian juga kehancuran alam semesta, hari kiamat, kemudian juga hari kebangkitan, kemudian juga tentang kematian, ya, dan lain sebagainya. Yang perkara-perkara ini dulu masyarakat jahiliyah itu mereka tuh kurang percaya, ya, kurang percaya. Apakah mungkin orang yang sudah meninggal bisa dibangkitkan lagi, ya? Kemudian juga terkait dengan kehancuran alam semesta atau hari kiamat, banyak orang-orang yang tidak percaya pada saat itu, ya. Nah, maka Allah turunkan surat Al-Qiyamah sebagai penguat, ya, sebagai penguat tentang keimanan dia kepada Allah. Itu di surat Al-Qiyamah. Nah, surat Al-Humazah ini menggambarkan bahwa mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat itulah yang menyebabkan mereka sibuk untuk melakukan perilaku yang buruk, yaitu suka gibah dan juga mencela orang lain, ya. Itu tadi, orang kalau tidak sibuk mengerjakan amal soleh, maka dia akan sibuk mengerjakan amal ya. Soleh itu kan bahasa Arab, ya. Soleh itu bahasa Arab. Jadi kalau orang tidak sibuk mengerjakan amal soleh, maka dia akan sibuk dengan mengerjakan amal yang fasid, ya, amal yang rusak, ya, gitu, amal yang rusak, ya, amal yang rusak. Jadi kalau kita nggak sibuk dengan ngaji, maka kita akan sibuk dengan WA, ya. Kalau kita nggak sibuk dengan ibadah, maka kita akan sibuk dengan membicarakan keburukan orang lain,
Ya. Tapi kalau orang sibuk dengan mengerjakan amal soleh, dengan mengerjakan kebaikan, nggak ada waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Jadi ketika ada tetangga teh, ce apal tuh, eta si ece-nya, kenapa kamari teh asa gagal apa baru ganti mobil, ayeuna geus ganti deui. Eta ti mana duitna nya? Ari cek ibu teh, Bu hapunten abdi bade ngaos. Ya, gitu. Jadi tidak ada waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita sibuk dengan amal soleh, ya. Nah, itu poin-poin terkait dengan tartib mushafi dan juga tartib nuzuli. Kemudian penamaan surat. Surat ini namanya surat apa, Bu? Pak, surat apa namanya? Surat Al-Humazah. Ya. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Humazah. Dari kata hamaza. Maknanya adalah memecahkan. Jadi kenapa disebut dengan humazah? Itu dari kata hamaza yang artinya pecah. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, ketika ada orang yang menghina orang lain, ada seseorang yang menghina si A menghina si B, si A membuka aib si B, kira-kira orang yang dihina, orang yang dicela, hatinya pecah enggak? Pecah Bapak Ibu. Ya, hatinya pecah. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka orang yang kita bicarakan keburukannya hatinya pecah kalau dia tahu itu. Ya, sakit itu hatinya. Makanya nanti orang yang kerjaannya memecahkan hati orang lain, orang yang kerjaannya menyakiti hati orang lain, maka hukumannya apa? Wa ma adraka mal hutomah. Hutomah itu apa? Hutomah itu artinya pecah. Ya. Jadi humazah, lumazah, dua pekerjaan ini siksanya adalah hutomah. Jadi hutomah itu siksa yang memecahkan. Ya. Allah alam seperti apa nanti memecahkannya itu. Ya. Dan biasanya Quran ya menyiksa orang sesuai dengan dosa atau maksiat yang dia lakukan. Ya, yang dia lakukan. Gitu. Nah, jadi humazah, kenapa disebut dengan surat humazah? Karena surat ini adalah surat yang bisa memecahkan hati orang yang suka dicela, dihina dan sebagainya, ya. Maka disebut dengan surat Al-Humazah. Dan memang kalau secara tartib nuzuli, surat ini secara khusus itu berkaitan dengan orang-orang kafir yang kerjanya menghina kaum muslimin. Ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, yang kerjanya menghina kepada kaum muslimin, menghina Rasulullah, menghina kaum muslimin yang statusnya rendah, gitu ya. Statusnya tingkatannya di bawah, menengah ke bawah, itu dihina, dicela dan sebagainya. Itu yang pertama Bapak Ibu, surat ini dinamakan dengan surat Al-Humazah, yang artinya apa? Memecahkan. Kemudian yang kedua, surat ini disebut dengan surat Wailul likulli humazah. Kenapa? Karena awal ayat. Ya, karena awal ayat. Jadi bisa disebut surat Al-Humazah, bisa disebut surat Wailul likulli humazah. Ya, boleh, ya, gitu. Kayak misalkan Qul huwallahu ahad, itu surat apa? Nah, ya, bisa disebut surat Al-Ikhlas, bisa disebut surat Kulhu. Nah, cuma di kita lebih populer surat Kulhu, ya. Gitu. Ya. Kalau dulu anak-anak kalau sekarang sih sudah mulai diperkenalkan nama Al-Ikhlas gitu ya. Kalau dulu cara ngapalkeunnya gitu, sok baca surat Kulhu, ya. Ketika ustadzna ganti instruksi, baca surat Al-Ikhlas, ngahulang budak teh. Ya, mana Al-Ikhlas teh ya gitu. Ya. Eta kulhu, oh iya. Ya. Nah, jadi surat ini pun dinamakan dengan surat Wailul likulli humazah. Yang ketiga, Bapak Ibu, surat ini disebut dengan surat
al-hutamah. Ya. Nah, hutamah maknanya adalah pecah. Ya. Orang yang kerjaannya membicarakan keburukan orang, membuka aib, sungguh ia sedang memecahkan hati orang itu, sehingga kelak siksaannya pun yang akan memecahkan pelakunya. Makanya nanti kita lihat di surat Al-Humazah, Allah merinci bagaimana siksaan orang yang suka menggibah, orang yang suka mencela dan menghina. Ya, wa ma adraka mal hutamah. Nah, sampai Allah nanya gitu kan? Tahukah kamu apa itu hutamah? Ya, narullahil muqadah. 1, allati tattali'u 'alal afidah. 2, ya. Nah, sampai 4 itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa tujuan? Ya. Tujuan Allah menurunkan surat Al-Humazah ini yaitu berbicara tentang penanggulangan permasalahan akhlak yang sulit disembuhkan di kalangan manusia, yaitu mencela orang dengan menggunjing ketika orang itu tidak ada ataupun ketika orang itu ada. Ya. Jadi nanti membicarakan keburukan itu bisa di belakang orangnya atau di hadapan orangnya. Ya, lamun di orang biasana tukangen, ya, lamun di hareupeun, ya. Nah, mereka mah sampai di hadapan, ya, di hadapan. Saking apa? Saking ekstrimnya, ya, saking ekstrimnya menghina orang itu sampai di hadapan, ya. Gitu. Nah, jadi surat Al-Humazah ini sebetulnya memang sebagai penanggulangan terkait dengan permasalahan akhlak yang pada saat itu sulit disembuhkan. Gitu. Ya. Sudahlah, nggak ada waktu bagi kaum muslimin untuk sibuk mencela orang lain. Nah, bagaimana kalau sekarang ada orang-orang yang mencari mencari hal-hal yang mereka anggap sesuatu yang tercela di kalangan kaum muslimin, ya, kayak tadi misalkan buzzer yang kerjaannya menghina atau mencari aib, ya, membuka aib, ya. Terus bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Lawan toh? Ya, gitu. Nah, makanya kalau saat ini tuh kan hal yang sangat berperan itu adalah kaitan dengan media, ya, kaitan dengan media. Ketika ada orang yang memunculkan sesuatu yang buruk tentang Islam, kemudian kita mampu mengkanter lewat media, kita sampaikan Islam tidak seperti itu bagus, ya. Media memunculkan hal-hal yang buruk tentang Islam, ya, Islam itu radikal, kemudian ekstrim, intoleran dan sebagainya. Ketika kita mampu memunculkan enggak kok Islam itu seperti ini, itu bagus, ya, gitu. Baik. Nah, di surat Al-Humazah, ya, itu pun Allah menggambarkan tentang sifat orang yang hubbud dunia, orang yang begitu mencintai kehidupan dunia sehingga tidak percaya akan kehidupan akhirat. Ya, jadi saking cintanya dengan kehidupan dunia, tidak percaya dengan kehidupan akhirat, maka kerjaannya 1, ya, suka mengejek dan menghina. Yang kedua, kerjaannya mencari kesalahan, ya, wabil khusus orang yang beriman. Yang ketiga, ya. Nah, yang ketiga, ini sikap bagi orang yang beriman. Orang yang beriman harus sabar dengan celaan, cacian dan hinaan dari mereka, ya. Lamun dilawan boleh tuh? Ya, itu. Ya. Jadi ya sebetulnya kan kalau kita lihat di sejarah gitu ya, di Sirah Nabawiyah itu memang ada kisah-kisah bagaimana Nabi tidak melawan hinaan-hinaan mereka,
Nabi membiarkan celaan-celaan mereka gitu ya. Tapi ada juga tidak sampai situ. Ada juga kisah yang menggambarkan Nabi melakukan perlawanan. Ya, Nabi melakukan perlawanan. Nah, jadi lihat kondisi. Kalau punya kekuatan, lawan. Lamun teu wani, ya, gitu. Jadi kalau punya kekuatan, silakan. Ya, gitu. Kita diperbolehkan untuk melakukan pembelaan. Ya, pembelaan. Ada orang yang misalkan membuat hoax, itu ya. Menjelekkan tentang diri kita padahal kita nggak pernah melakukan hal itu. Nah, kita boleh melakukan pembelaan, ya, gitu. Nah, ayat ini atau surat ini memang berkaitan di zaman Nabi, ketika pada saat itu bagaimana kaum muslimin, orang-orang yang beriman mendapatkan celaan, hinaan dan sebagainya. Maka surat Al-Humazah, Allah ingin menguatkan kaum muslimin sing sabar, kan gitu, ya, sing sabar kalau belum punya kekuatan, ya, jadi sabar saja, tidak apa-apa, ya, gitu. Nah, ada lagi para ulama mengatakan Nabi itu tidak marah kalau yang dihinanya, yang dicelanya pribadinya, tapi Nabi marah kalau yang dihinanya syariat, ya, gitu. Kalau yang dihinanya syariat, ya, gitu. Kalau tidak salah, nanti kalau salah tolong diluruskan ya. Buya Hamka kan sampai bikin sebuah pernyataan. Kata Buya Hamka, kalau syariat dihina Anda diam saja, maka gimana katanya? Ya. Jadi katanya kalau syariat dihina tapi kemudian Anda diam saja, itu sama dengan Anda seperti mayat berjalan. Ya, tapi bukan gitu kalau nggak salah kalimatnya. Intinya bahwa kalau syariat dihina mah tidak bisa diam, ya, kita harus melakukan pembelaan. Baik, ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, nah ini terlebih lagi, ya, surat Al-Humazah ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa sesama orang yang beriman tidak boleh saling membicarakan keburukan, ya, tidak boleh saling membuka aib, ya, tidak boleh saling menghina. Harusnya begitu. Tapi buktinya tesiga gitu, ya. Nah, buktinya sekarang ini memang kaum muslimin, ya, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling membuka aib satu dengan yang lain, ya. Padahal Nabi SAW mengingatkan kepada kita, an Abi Hurairah anin Nabi SAW qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk, ya, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wala tajassasu, ya, wala tajassasu, janganlah kalian saling tajassus, ya, bukan tajassus, wala tahassasu, ya, tahassasu itu saling mendiamkan, pabaeud baeud, ya, padahal masjidnya sama di Baitul Mutakin, tapi lamun pendak tara naros. Nah, itu tahassasu tuh gitu, ya. Nya lamun pakai masker mah teu naon da teu apal, ya. Bisi gitu, bisi satu saat Bapak Ibu ketemu saya di jalan, ya, Bapak Ibu seuri, saya teu seuri, da teu kenal gitu, ya, atau tidak melihat wajah jadi kurang hafal gitu. Tapi kalau memang saling kenal gitu, ya, tetangga, wala tahassasu, tidak boleh saling diam, ya. Kalau berjumpa ucapkan salam. Wala tajassasu, ya, jangan sibuk mencari-cari isu, ya, jangan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, ya, dipantau gitu kesalahan batur teh, kesempatan ya, kan gitu, ya. Nah, ini yang sekarang ini kalau saya melihat, ya, sekarang ini terjadi di antara tubuh kaum muslimin, ya. Wala tajassasu wala tahasadu, ya, jangan saling dengki, ya, jangan saling dengki. Wala tadabaru, ya, jangan saling membelakangi, patonggong, ya. Wala tabaghadu, ya, apalagi jangan saling membenci,
Ya, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, surat Al-Humazah ini menggambarkan tentang beberapa karakter atau beberapa sikap dan perilaku, ya, mulai dari suka menghina, suka mencela. Penghinaan dan pencelaan itu ternyata berawal dari mana? Ternyata berawal dari kecintaan terhadap dunia. Dan ternyata Bapak Ibu, kerusakan dunia itu bermula dari kecintaan terhadap harta. Kenapa masyarakat begitu saling mencela? Kenapa di antara masyarakat saling menghina? Kenapa di antara masyarakat saling membuka aib? Ya, karena itu tadi alladzi jama'a malam wa 'addada. Ya, tujuannya ada orang yang saya misalkan sebagai seorang manajer, ya, ada bawahan-bawahan saya yang secara kualitasnya bagus. Nah, khawatir bawahan saya menggantikan posisi, akhirnya kemudian lisan saya menjelek-jelekan orang itu. Itu yang sesungguhnya Allah sampaikan kepada kita, ya. Kita membicarakan keburukan orang itu karena khawatir dengan posisi kita, ya. Khawatir ya jabatan orang tergeser, ya. Khawatir kepemimpinan kita tergeser, maka kita menjelek-jelekan orang lain, ya, gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita singkat saja, ya. Wailun, ya, wailun itu dalam bahasa Arab menunjukkan makna li ta'assuf, ya, yaitu mengungkapkan rasa kekecewaan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi orang itu saking saya kecewa kepada Bapak Ibu, maka saya ucapkan wailun. Itu teh kekecewaan yang sudah tidak bisa diobati lagi. Sekarang gini, kalau kita lihat ke surat Al-Humazah, yang bilang wailun siapa? Yang bilang wailun siapa? Allah. Ya. Jadi Allah saking kecewanya sama orang itu, maka Allah katakan wailun, ya, wailun. Bukan berarti Allah itu makhluk kemudian Allah kecewa, tidak. Tapi ini ungkapan doa, ya, ungkapan menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, maka di hadapan Allah orang itu wailun. Sudahlah. Nah, gitulah, ya. Wailun itu begitu. Jadi ungkapan kekecewaan, ya. Jadi Bapak Ibu ngasih nasihat sama orang gitu, ya, supaya orang itu memperbaiki. Tong kitu ari anda teh, ya, jangan seperti itu. Angger we dia teh ngalakukeun. Saking kecewanya Bapak Ibu kepada orang itu, kemudian kita katakan wail. Ya. Silakan siang maneh teh. Gitu, ya, wailun. Kemudian yang kedua, wailun itu bentuknya isim. Ya, kalau isim itu maknanya tidak terikat oleh waktu. Artinya orang yang kena dan ungkapan wailun, maka kecelakaan mereka itu terus menerus, berkelanjutan. Ya. Jadi kecelakaannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat terus begitu, ya. Kemudian yang ketiga, ungkapan wailun atau kalimat wailun menunjukkan kondisi yang sangat buruk, ya, kondisi yang sangat buruk. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kita coba bahas ayat pertama dulu, ya. Nah, di sini contoh misalkan di Al-Baqarah ayat 79, ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Maka wailun, kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis Al-Quran dengan tangan mereka sendiri, ya. Atau kumaha eta percetakan, ya, percetakan bagaimana Pak? Nah, tidak itu mah, ya. Jadi maksudnya, jadi
ayat ini bukan dari Allah, kalimat ini bukan dari Allah, kemudian mereka sendiri yang menulis, ya, mereka yang menambah-nambahi ayat itu. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Maka orang yang menambah-nambah ayat Quran itu adalah orang-orang yang akan celaka, ya. Itu kalimat wailun. Kemudian humazatil lumazah. Nah, jadi kalau humazah itu maknanya adalah al-kasru, pecah, ya, pecah. Kalau lumazah itu dari al-lamazu, itu maknanya adalah at-ta'nu, mencela, ya, gitu. Kemudian di sini ada beberapa pandangan, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa humazah itu membicarakan keburukan orang lain dan orangnya tidak ada, maka disebut dengan humazah, ya. Kalau lumazah membicarakan keburukan orang lain di hadapannya, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya. Ya, kayak tadi contohnya, ada orang yang misalkan pincang, nah kita ingin menghina dia dengan kita mempraktekkan seperti orang itu namanya lumazah, untuk menghinakan, untuk mencela, ya. Nah, kalau kata Mujahid, kalau Mujahid itu mengatakan al-humazah at-ta'anu finnas, orang yang suka mencela manusia. Sedangkan kalau lumazah at-ta'anu fil ansab, mencelanya itu mencela karena nasab, karena keturunan, ya. Anda mah bukan keturunan darah biru, ya. Emang ada darah biru? Ya. Nah, itu jadi mencela itu mencela keluarga, mencela keturunan, gitu, ya. Itu kata Mujahid. Jadi kalau humazah mencela orangnya, individunya, gitu, ya. Kalau lumazah itu mencela garis keturunan, ya. Artinya sama-sama, dua-duanya pun tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita sibuk membicarakan, jangan sampai kita sibuk mencari cela saudara kita, baik pada individu perilakunya ataupun pada keturunannya, ya, gitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka ini yang menjadi catatan bagi kita, ya, bahwa bagi orang yang beriman itu jangan sampai kita sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang lain, sibuk mencela, sibuk menghina, ya, gitu. Nah, ini ayat pertama dulu, ya. Mungkin nanti insya Allah kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertanya mengenai istilah kebaikan menjalankan sesuai, tapi ada juga diri atau kayak juga salah, kira-kira perbedaannya di mana? Ya, di dalam Al-Quran itu ada al-khairu, ya, al-khairu, kemudian al-hasanah, ya, ada juga apa? Al-birru, ya, al-birru, dan ini ada juga nanti ma'ruf, ya, ma'ruf. 4 ya kalau nggak salah, ya. Nah, ini memang ada makna yang berbeda, dan mungkin nanti satu saat kita akan coba gali, begitu, ya. Hanya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang saya miliki, memang terkait dengan makna kebaikan itu, yang ada yang disebut dengan hasanah, ya, hasan, kemudian juga ada al-birru, ada al-khair, ada al-ma'ruf, dan sebagainya. Nah, kalau al-hasan, jadi ya, hasan itu berbuat kebaikan yang kebaikannya itu berbalas dengan sama, gitu. Jadi contoh gini,
Bapak baik kepada saya baik kepada Bapak, itu namanya hasan. Ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah tidak akan membalas ihsan kecuali dengan ihsan lagi. Ya. Saya sedekah 1000, maka akan dibalas ya sesuai dengan standar sedekahnya itu. Ya. Jadi saya baik kepada Bapak, kemudian Bapak baik kepada saya, nah itu wajar. Itu namanya hasan atau ihsan. Nah, nanti ada yang tingkatannya lebih tinggi, itu namanya albirru. Ya, kalau albirru kita berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik. Ya, Bapak Ibu jahat sama saya, ya, Bapak Ibu jahat sama saya, tapi saya baik sama Bapak Ibu, itu namanya albirru. Ya, ibu punya tetangga teh pelit teh pisan cek eta mah. Ya, tapi ibu baik sama tetangga itu namanya albirru. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita baiknya sama orang yang baik namanya hasan. Tapi kalau kita baiknya kepada orang yang menyakiti kita itu namanya albirru. Makanya lan tanalal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Karena tingkatannya sudah tingkatan berat itu. Ya, albirru itu. Ya, kalian tidak akan memperoleh tingkatan albirra, ya, sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ya, jadi kita menginfakkan, kita mensodakohkan sesuatu yang kita cintai, itu baru tingkatannya albirru. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada pakaiannya teh sudah jarang dipakai, ya, sudah jelek, kemudian kita infakkan, nah itu tingkatannya hasan. Nah, tapi kalau ini pakaiannya indah, bagus, sering dipakai, tapi kemudian kita infakkan, itu namanya albirru. Ya, gitu. Pak, Bapak sayang sama istri tidak? Hah? Ya. Atau ibu cinta sama suami tidak, Bu? Siap diinfakkan suaminya? Ya. Gitu. Ya, kalau ibu berani bilang sama suami, ayah sok ayah nikah lagi. Nah, berarti ibu albirru. Ya. Si ustaz mah cenah. Ya, gitu. Jadi albirru itu dia sampai menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Nah, kalau al khair, ya, ini sesuai dengan kemampuan ilmu saya begitu ya. Al khair itu kalau tidak salah itu kebaikan, tapi kebaikannya itu ada panduan, yaitu panduannya itu dari Quran dan Sunnah, maka disebut dengan al khair. Ya. Jadi ada kebaikan yang dipandu oleh Quran dan Sunnah, maka disebut dengan al khair. Kalau ma'ruf itu, ya, ma'ruf sesuatu yang baik yang sebetulnya tidak perlu syariat. Menurut pandangan masyarakat juga sudah baik. Jadi nggak perlu Quran Sunnah, dalam pandangan masyarakat juga baik, itu namanya ma'ruf. Contoh misalkan gini, KTP, Pak, ya, KTP itu perlu nggak sih? Harus nggak sih? Perlu ada dalil nggak? Naon sih dalilnya di Quran perlu bikin KTP? Kan sebetulnya nggak perlu itu juga, ya. Nggak perlu kita cari dalil dalam Al-Quran, karena dalam pandangan masyarakat juga orang punya identitas itu ya bagus, ya, dalam pandangan masyarakat. Jadi sesuatu yang ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan itu baik. Ya, dan ketika tidak perlu syariat pun sebetulnya ini sudah dianggap bahwa sesuatu yang baik, maka itu disebutnya dengan ma'ruf. Apalagi kalau misalkan syariat kemudian memperkuat, itu lebih bagus lagi, ya, gitu. Ya, seperti la tahqiranna min ma'ruf, jangan kalian merendahkan atau meremehkan ma'ruf, ya, sesuatu yang baik. Seperti apa? Di jalan ada paku, kemudian kita ambil, kita simpan ke tempatnya supaya tidak mencelakakan orang lain. Ya, secara tradisi masyarakat bagus tidak? Bagus. Itu sudah hal yang bagus, hal yang baik. Ya,
gitu. Nah, itu disebutnya dengan ma'ruf ya. Allah alam bisawab, mungkin nanti lebih bisa didalami lagi gitu ya terkait dengan makna itu. Karena memang Bapak Ibu, Al-Qur'an itu punya lafaz-lafaz yang indah kalau kita gali ya. Seperti ini contoh misalkan hati saja ya. Hati di dalam Al-Qur'an itu kan sampai ada 4 ya. Ada sodrun ya, sodrun itu hati walaupun sering kita terjemah dengan dada ya, sodrun. Ada qalbun, ada fuadun ya, afidatun. Yang keempat lubbun ya, lubbun. Jadi ada sodrun, ada qalbun, ada afidatun, ada lubbun. Kalau kita gambarkan dengan sebuah lingkaran, ini ada lingkaran 4, 1, 2, 3, 4. Nah, lingkaran yang keempat, lingkaran yang bagian terluar itu namanya sodrun ya. Masuk ke dalam disebutnya qalbun, hati. Lebih dalam lagi afidatun ya. Makanya afidatun ini sering kita terjemah dengan hati nurani ya, hati kecil yang paling dalam. Sok Pak, ketika Bapak berbohong sama ibu, hati kecilnya bilang nggak kalau ini teh dosa? Dosa ya. Orang kalau dia berbuat kesalahan, coba tanya hati kecilnya, dia akan mengatakan oh iya teh salah. Itu namanya afidah. Nah, setelah afidah ada yang lebih dalam lagi, lebih bersih lagi, lebih jernih lagi, itu namanya lubbun ya. Yang Al-Qur'an biasa menyebutnya dengan bentuk plural jamak dengan kata albab ya. Makanya ada istilah ulul albab. Itu udah hati terbersih lagi, hati terjernih, itu ulul albab itu ya. Gitu. Wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulannya amal soleh itu meliputi semua kebaikan. Semua, ya. Jadi amal soleh itu meliputi semua kebaikan tadi. Ada albirru, ada al-khairu, ada al-hasan, ya. Kemudian juga ada al-ma'ruf, ya. Jadi semua hal itu semua hal tadi kalau kita lakukan maka itu disebut dengan amalun solihun, amal soleh, ya. Jadi soleh itu apa artinya? Soleh itu dari kata solaha. Solaha itu artinya beres, ya. Jadi kalau kita beberes itu namanya solih, ya. Jadi orang yang suka beberes namanya solih, ya. Gitu, ya. Nah, kalau orang yang kerjanya ngababalatak, ya, kerjanya memberantakan, nah itu bukan solih namanya, tapi fasid, ya. Ada sebuah tempat, ada sebuah lembaga, wah pabalatak begitu ya, uang teh tidak jelas, kemana pendistribusian dan sebagainya. Sumping ya bapak ibu, perbaiki sistemnya, bikin struktur yang baru, perbaiki sistemnya, aliran uangnya jelas dan sebagainya, ya, programnya jelas dan sebagainya. Nah, bapak ibu sedang mengerjakan amal solih, dibeberes gitu. Ya. Mana dulu? Itu atau ini? Nah. Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa kenapa di surat An-Nas itu menggunakan kalimat fi sudurin nas, ya, tidak fi qulubin nas, ya, tidak fi qulubin nas. Sedangkan di ayat yang lain justru Allah menggunakan kata yahdi qalbah, ya, yahdi qalbah.
Jadi memang kalau yang saya pahami ya terkait dengan penggunaan kalimat-kalimat tadi itu lebih kepada kedalaman gitu. Jadi ketika ketika setan mengganggu manusia itu ketika manusia dalam lapisan luar diri manusia itu sudah diganggu oleh setan, maka dia disebutnya dengan sudur, ya, sodrun, ya, gitu. Tapi ketika Allah mengatakan yahdi qalbah, Allah menenangkan hatinya, memberikan hidayah petunjuk ke dalam hatinya, itu menggunakan kata qalba karena memang di bawah lapisan sodrun itu ada qalbun, yang dimana qalbun ini kadangkala dia baik, kadangkala dia buruk, kadangkala dia semangat, kadangkala dia malas dan sebagainya, maka disebut dengan qalbun, ya, gitu. Jadi wallahu alam, ya, apakah nanti ada makna yang lain, ya, nanti coba kita gali lagi, ya, coba kita dalami lagi, ya, gitu. Jadi saya belum bisa menjawab secara tuntas, saya baru bisa menjawab baru kapasitas yang saya pahami baru seperti tadi, ya. Allah alam, ya. Nanti saya PR-kan Pak ya untuk tambahannya. Terakhir mungkin Pak ya. Apa? Gibah. Oh. Ya. Apakah gibah itu sama dengan humazah? Ya. Jadi humazah itu mencakup gibah juga. Ya. Jadi humazah itu mencakup gibah. Jadi kan humazah itu dia mencela orang, dia menghina, termasuk dia membicarakan keburukan orang itu, kan gitu. Ya. Nah, kalau gibah apa? Nah, ini contoh misalkan kita ambil sebuah hadis, ya. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil gibah? Tahu nggak kalian apa yang dimaksud dengan gibah? Nah, Rasul nanya, tahu nggak kalian apa yang dimaksud dengan gibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW beliau menyampaikan, yang dimaksud dengan gibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Ini, ya. Jadi kata Nabi, gibah itu zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu, ya, engkau memanggil saudaramu dengan sesuatu yang dia enggak suka. Itu sudah gibah, ya. Jadi ketika saya memanggil seseorang dengan panggilan yang dia enggak suka, kata Nabi, itu sudah termasuk gibah, ya. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau hal itu memang ada pada orang itu, ya. Jadi kita bilang, hei hidung, udah memang hidung, ya, hei endut, gitu ya, hei emrot, ya, dan memang dia gendut, dia gemrot. Apa kata Nabi? Faqadig tabat tahu, sungguh engkau sudah menggunjingnya, sungguh engkau sudah menggibahnya, ya. Sedangkan kalau misalkan kita menyebut hei hidung, padahal bodas, nah faqad tuhmatahu, ya, maka engkau sudah menuduhnya, engkau sudah memfitnahnya, kan gitu, ya. Jadi gibah itu bagian daripada perbuatan al-humazah, dan itu sama-sama, ya, sama-sama perbuatan buruk yang harus kita hindari, ya. Baik kita membicarakan keburukan orang itu ketika orang itu tidak ada, atau bahkan ketika orang itu ada kemudian kita memanggil orang itu dengan panggilan yang dia nggak suka, ya, gitu. Itu tidak termasuk juga kategori orang-orang yang akan mendapatkan wailun, kecelakaan, ya, begitu Pak, ya. Jadi intinya kita berusaha bagaimana menjauhkan perilaku-perilaku buruk itu,
Ya, oleh karena itu terakhir pesan Nabi SAW bahwa ciri iman seseorang itu adalah qul khairan au liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau memang menurut pandangan kita nggak baik, lebih baik kita diam. Ya, nya Ustad aya nama si eta mah tara ngomong tapi status sarua wae. Ya, ingat Bapak Ibu, satu saat status kita, tangan-tangan kita yang mengetik di handphone ini kelak akan berbicara nanti pada hari kiamat. Yauma tukallimu aidihim. Ingat, suatu saat nanti tangan-tangan kita, ketikan-ketikan kita ini kelak akan berbicara di hadapan Allah. Ya, jadi kalau kita bikin status, maka bikinlah status yang baik-baik. Ya, jangan sampai status membicarakan keburukan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa kita bahas tadabbur surat Al-Humazah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita dari berbuat buruk kepada orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.